Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Bapak Ibu yang saya hormati, Alhamdulillah kita bertemu kembali di sesi kelima ya, sesi kelima dari eh, koreksi rival ini. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum kita masuk pada sesi kelima ini ya, mohon maaf, pada sesi kelima ini kita akan menampilkan troubleshoot ya, troubleshoot ketika Bapak Ibu menerima notifikasi yang di waktu menerima ADK SIMAN di SIMAK BMN, yaitu validasi koreksi yang semalam kami contohkan adanya validasi koreksi ya. Oke, kita akan ulangi yang terakhir aja, penerimaan penerimaan hasil penerimaan yang terakhir, yang trouble yang terakhir ya. Kemarin ada 11 tiket, 10 tiket alhamdulillah trouble, 1 tiket alhamdulillah juga berhasil. Oke, kita tambahkan ini tanggalnya tetap, kalau bisa sih mungkin sepakat aja secara keseluruhan tanggal yang kita jadikan ini tanggal 15 ya. Artinya mohon nanti antara tanggal 14, 15 dan 16 tolong dikosongkan dari seluruh transaksi yang reguler ya, seperti pembelian, kemudian reklas masuk, reklas keluar, dan lain-lain. Bisa ditanggal bukukan jangan di 3 tanggal keramat itu, tanggal 14, 15 dan 16, dan 3 tanggal 12 2020. Oke, kebetulan saya sudah masukkan di 9 yang trouble ya. Yang trouble tinggal yang terakhir, yang trouble terakhir aja kita pilih. Oke, kita simpan. Nah, akan muncul notifikasi ini, dan mohon notifikasi ini nanti dilakukan screenshot ya. Caranya untuk screenshot, tekan secara berbarengan antara tombol Windows, tombol gambar Windows di tempat Bapak Ibu dengan tombol print screen. Tombol print screen ini kadang disingkat PRTSC atau PRTSCR, atau kadang ditulis full print screen, print kemudian bawahnya screen kalau nggak ada sys RQ-nya. Tuh. Ini dua tombol ini ditekan secara bareng. Nanti akan sempat berkedip ya pada saat dilakukan di antara ditekan kedua tombol tersebut, akan sempat berkedip atau layarnya dim. Kalau layarnya dim, sempat berkedip, sempat meredup, itu artinya justru malah berhasil. Kita cobakan ya, ini nanti kita bisa lihat apakah layarnya ini berkedip atau tidak. Kita coba gambar tombol Windows dengan print screen. Nah, itu ada markup, berarti artinya screenshot kita berhasil. Kami mohon memakai screenshot ya, tidak memakai foto, karena kalau foto kami cukup kesulitan karena beda-beda resolusinya. Selain itu juga karena backlight ya, jadi fotonya malah tambah gelap bukan tambah terang, karena untuk setiap monitor akan mengeluarkan cahaya sehingga kayak backlight, jadi tambah gelap malah, jadi lensanya malah menutup makin kecil karena dia punya menerima cahaya yang lebih besar sehingga lensanya justru malah mengecil. Oke, tadi kalau sudah berhasil ya, kita bisa lihat ya, kalau sudah berhasil kita bisa lihat. Cara lihatnya ada di
Bapak Ibu buka foldernya ya, buka folder, uh, buka folder, buka folder ini ya, buka folder, buka di picture, biasanya ada di picture atau gambar. Kalau bahasa Indonesia kelihatannya bahasa Inggris semua deh kalau di Windows. Kemudian dia akan terbentuk dengan sendirinya namanya screenshot, folder screenshot ya tuh. Nah ini kebetulan sudah saya buat screenshotnya 9 yang trouble, kemudian ini yang terakhir tadi yang barusan kita buat, jadi ada 10 di sini trouble-nya, 10 screenshot juga, 10 kali gagal melakukan penerimaan. Screenshotnya mohon juga diberikan satu persatu. Oke, ini ada apa namanya file screenshotnya. Oke, kalau semisal Bapak Ibu gagal dalam screenshot, bisa juga dilakukan tekan print screen aja. Jadi kayak tadi ya, tombol yang tadi itu cuma ditekan hanya print screen-nya aja. Oke, kita tekan print screen-nya aja ya. Ini kita tekan print screen, saya tekan print screen-nya. Kemudian coba masuk di aplikasi yang namanya Paint, Microsoft Paint ya. Yang paling sederhana itu Microsoft Paint. Kita bisa buka Microsoft Paint, kemudian kita langsung paste. Ctrl V, nanti akan otomatis juga timbul gambarnya. Kita bisa, tetapi ini savingnya secara manual. Kemudian kita saving manual di mana terserah. Misalnya kita di folder-folder yang kemarin. Oke, nanti folder-folder itu ini yang misalnya trouble 9 atau ya trouble 9 ya, trouble yang ke-9 misalnya. Kita monggo mau bentuknya PNG atau JPG juga bisa dipilih, atau bitmap atau yang paling kecil lah, PNG aja paling enak. Kemudian kita save di sini ya. Ini kita sudah dapat print screen, atau itu trouble ke-10 ya kalau nggak salah, nggak apa-apa, ini contoh aja. Oke, ini kalau misalnya Bapak Ibu tidak bisa apa namanya melakukan Windows print screen seperti tadi yang langsung udah berbentuk gambar. Oke, karena ini gagal, yang langkah kedua adalah menghubungi kami. Nah, saat ini untuk menghubungi kami tidak perlu pakai media WhatsApp maupun media Telegram untuk yang adanya trouble itu, tapi Bapak Ibu cukup mengakses ini ya, ini tautan ini di Bitly umpan solusi. Jadi ini kami kasihkan nama umpan solusi agar setiap kali ada permasalahan Bapak Ibu punya solusinya, jadi hanya umpan untuk mensolusikan aja. Jadi jangan menganggap permasalahan tidak, sehingga jadi doa lah, jadi doa semoga permasalahan Bapak Ibu dapat diselesaikan keseluruhannya. Oke, Bapak Ibu akses tautan tersebut ya di umpan solusi, Bitly umpan solusi, akses. Nah, sekarang dalam bentuk form ya, dalam bentuk form. Bapak Ibu nggak usah minta akses pengeditan ya, ini langsung aja Bapak Ibu isikan semuanya. Ini yang diperlukan nanti sekaligus saja, yaitu satu nama file ya, nama file ini kita kasih misalnya asset manager pknl @gmail.com. Ini kami mohon alamat emailnya, alamat email Bapak Ibu ya, boleh alamat email kantor maupun pribadi, silahkan aja. Kemudian nama ya, oke. Nama silahkan, namanya mau diisi apa. Kemudian untuk instansi mohon diisikan juga instansinya, misalnya di sini Akpol. Oke.
Untuk kode shortcutnya, mohon maaf saya kurang hafal nih kode shortcut Akpol. Nah, tadi ada di sini, kita copy aja nih kode shortcut Akpolnya untuk menyesuaikan yang dikirim benar atau tidak ya. Oke. Kami minta yang apa namanya kode shortcutnya adalah yang 20 digit ya, 20 digit kode shortcut. Tapi kalau tadi kurang, ini ada peringatannya kalau kurang dari apa namanya 20 digit. Oke. Kemudian nomor mohon dicantumkan nomor HP-nya. Oke. Ini bukan nomor HP saya, boleh nomor HP saya aja. 26. Oke. Kemudian mohon dijawab juga apakah sudah ikut grup Telegram. Bagi yang belum, mohon segera ikut di apa namanya grup Telegram Siman, tinggal akses aja. Kemudian ya ini ya, yang pertama Bapak Ibu menyampaikan screenshot dari uraian atau uraian permasalahannya, screenshot atau boleh juga nanti file notepad aja catatan. Kalau misalnya tidak ada screenshotnya, Bapak Ibu bisa sampaikan melalui notepad, Word, Excel juga boleh, silahkan. Tapi di sini kami batasi ya maksimal 10 file dengan ukuran masing-masing file itu adalah sebesar 10 mega. Nah, bagaimana kalau apa namanya lebih dari 10 file? Tolong dilakukan kompresi dulu, tapi satu kompresi itu tidak boleh lebih dari 10 file. Oke, kita coba praktekkan aja. Nah, semisal ini ya, semisal ini lebih dari 10 ya, lebih dari 10 screenshot. Kita bisa rar dulu semuanya ya. Hasilnya berapa dulu di rarnya, coba kita rar. Misalnya kita add ke screenshot rar ya, langsung aja. Nah, ini jadinya berapa? Nah, kalau ini misalnya lebih dari 10, boleh jadiin satu. Mohon maaf ini. Filenya ada di bawah ya. Oke. Ini filenya berapa ini? Wah, 13,6. Wah, ini kan 13,6 jelas nggak bisa masuk Bapak Ibu, harus di bawah 10. Caranya kalau lebih satu file lebih dari 10 giga, kurangi aja Bapak Ibu, Bapak Ibu bisa buka WinRAR-nya, di double klik aja, kemudian Bapak Ibu kurangi apa namanya screenshotnya. Ini screenshotnya kan tadi yang kami sampaikan dari screenshot 494 yang ini sampai dengan 485 sampai dengan 494 ya. Kita kurangi aja yang awal nih atau yang akhir, boleh 5 nggak apa-apa. Nah, ini kita delete di sini. Nah, kita delete aja ya. Oke, kita delete file. Nah, ini nanti file kita akan apa namanya ukurannya akan berkurang, kurang dari 10 mega. Loh, nanti yang kedua akhirnya kita apa namanya, karena yang ini sampai dengan ini sudah kita rar, yang tinggal mengkompresi yang 5 terakhir ini, kita kompresi aja lagi itu arsip ya. Kalau nanti takutnya nge-replace yang lama, ini screenshot 1. Nah, sehingga kita di sini kita coba lihat apa namanya filenya yang terbentuk, yaitu ada 2 screenshot, satu yang sebesar 6,8, yang satunya 6,8 juga. Nah, ini bisa kita kirimkan juga. Itu caranya kalau lebih dari 10. Ini kebetulan 10 ya, kebetulan 10, jadi kita tidak memerlukan rar lagi ya, tidak kita rar, pas banget ini. Dan kita lihat juga masing-masing untuk ukurannya, masing-masing di sini ada 1,3, 1,3, 1,3, rata-rata 1,3 ya, 1,3 megabyte. Kita bisa drag and drop juga, kita bisa drag and drop saja 10 file ini masuk langsung ke sini. Oke. Nah, kemudian kita klik upload ya, kita klik upload. Ya, kita klik upload, menunggu uploadnya.
Alhamdulillah cukup cepat. Oh enggak juga, masih 4 ya. Nah, ini sudah ada 10 uraian permasalahan yang Bapak Ibu sampaikan. Kemudian yang kedua, kami minta apa namanya? Kami minta backup simak dari Bapak Ibu. Backup simak yaitu backup simak sebelum ya Bapak Ibu, sebelum ada penerimaan ADK. Sebelum ada penerimaan ADK, boleh sudah disusutkan, boleh belum disusutkan. Yang penting penerimaan, yang penting ADK belum ada penerimaan apa namanya, penerimaan ADK dari Siman. Ini kebetulan kan kemarin di sesi-sesi sebelumnya itu kan kita udah bentuk sebelum penerimaan. Nah ini kalau ada trouble tinggal kita sending aja backup kita ke apa area untuk form pendaftaran penyelesaian ini, kita upload. Oke, untuk file kompresi boleh Bapak Ibu boleh sampaikan, boleh tidak ya, karena ini yang kemarin itu kita buat dari DBPMN 13. Hanya saja kalau ini akan mempercepat aja, Bapak Ibu akan mempercepat saja, mempercepat kami restore. Tapi kalaupun backup boleh disampaikan, boleh tidak. Yang ini hanya sama kan, nanti statusnya akan sama apabila yang Bapak Ibu berikan backup, sehingga ini untuk file kompresinya itu tidak wajib. Selanjutnya yang terakhir, nah ini kalau misalnya Bapak Ibu wajib mendapatkan notifikasi validasi koreksi tadi, wajib ya, hukumnya wajib ya untuk menyampaikan kepada kami, yaitu file koreksi yang bentuknya, kalau misalnya hanya satu tiket cukup apa namanya, validasi koreksi LSS saja. Tapi kalau lebih dari satu tiket, mohon sudah direndam posisinya seperti yang kami praktekkan di sesi 4 sebelumnya ya. Tuh. Dan di sini kalau misalnya lebih dari satu, persis seperti tadi, kalau lebih dari satu juga sama ya, saya praktekkan lagi, semisal ini lebih dari satu file sorry tadi terbentuknya di Permen KPP, ini lebih dari satu, misalnya lebih dari 10 ya, ini mohon maaf saya hapus saja, ini ada 10, cuman seandainya lebih dari 10, nah kita bisa RAR terlebih dahulu ya, RAR langsung bisa, kita RAR-kan aja, terserah mau dikasih nama apa, misalnya validasi koreksi RAR ya, koreksi RAR, nah, validasi koreksi. Oke, nah sebelum Bapak Ibu kirim, coba dicek dulu ukuran filenya. Ternyata ukuran filenya cuma 41. Kalau cuma 41 langsung bisa send, karena di sini hampir sama dengan yang di sini, ketentuannya bahwa dalam penyampaiannya maksimal di sini hanya 10 file, tapi kalau lebih dari 10 harus dikompresi terlebih dahulu. Tapi kompresinya pun bisa 10 lagi. Jadi misalnya satu kompresi itu isinya 10 file, kemudian dikompresi menjadi misalnya 100 gagal ya, 100 gagal ya udah 10 per 10 file itu dikompresi, kemudian disampaikan ke kami. Kalau masih kurang, mohon disampaikan ke kami ya, nanti mungkin bisa kami perbesar ukuran filenya, masih bisa memungkinkan hal tersebut kok. Kemudian yang tadi itu, karena ini jumlahnya 10 ya Bapak Ibu, saya tidak perlu menyampaikan yang dalam bentuk RAR, tapi langsung kita sampaikan dalam bentuk yang XLS ini, atau dalam bentuk file Excel ini, bisa langsung ke kami. Jadi nggak perlu di RAR kalau cuma 10,
dan totalnya di sini kita lihat juga totalnya adalah cuma 400. Ini masing-masing file juga jauh banget, kuotanya adalah 10 mega per file ya, 10 mega per file, maksimal 10 file, pas banget ini. Jadi cuma 10 file, cuman dia kurang dari 10 mega per file. Jadi kita bisa tinggal tarik ke sini, kemudian kita upload. Lebih cepatnya harusnya uploadnya. Oke. Ya, udah 10, kemudian jangan lupa kita kirim ya seluruh permasalahan ini ke kami. Oke. Nah, ini kita sudah muncul untuk sampai dengan kita tunggu sampai dengan muncul responnya ini. Oke, cukup gitu aja apabila terjadi permasalahan terkait dengan validasi koreksi. Untuk sampai dengan saat ini mungkin cukup sekian. Terima kasih. Apabila ada kata yang salah dari kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.